Puncak arus liburan Nataru diprediksi akan terjadi pada pekan depan. Keluarga George Sugama bantah sediakan pengacara palsu dan tak bayar gaji karyawan Dwi Ayu. Persiapan Timnas Indonesia hadapi laga krusial Piala AFF 2024. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir, Selasa 17 Desember. Antusiasme tinggi ditunjukkan para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar dalam menyambut kunjungan ini. Para mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo menunjukkan antusiasme mereka dalam menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa 17 Desember 2024. Persiapan dilakukan secara intensif, mulai dari merekomendasikan tempat penginapan, pengaturan transportasi, hingga koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mesir. Para mahasiswa menyebut kesempatan ini sebagai momen yang luar biasa. Selama kunjungan ini, para mahasiswa juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap sosok Prabowo Subianto. Mereka merasa bangga bisa bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan berharap kunjungan ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan pendidikan serta perlindungan pelajar Indonesia di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Menteri ATR BPN Nusron Wahid bersama Ketua Umum Muhammadiyah melakukan pertemuan strategis di Gedung Dakwah Muhammadiyah Yogyakarta Rabu 18 Desember 2024. Diskusi mengungkapkan rencana percepatan sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan pembenahan sistem tata guna tanah agar lebih berkeadilan. Pertemuan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu pagi 18 Desember 2024 menjadi panggung dialog produktif antara Menteri ATR BPN Nusron Wahid dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menggali rencana untuk meningkatkan pelayanan, khususnya dalam hal sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah. Menurut Nusron Wahid, hal ini menjadi penting untuk mendukung akses terhadap aset-aset Muhammadiyah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Dalam pertemuan tersebut, Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh proses sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah, termasuk penyelesaian sertifikasi untuk semua aset Muhammadiyah. Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi masyarakat yang punya pengelolaan aset terbaik. Pemerintah pun mendorong Muhammadiyah untuk mengadopsi sistem tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tidak hanya melakukan pertemuan, Nusron Wahid juga menyerahkan 5 sertifikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Sertifikat ini merupakan hasil legalisasi aset Muhammadiyah yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Pertemuan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mencapai tata guna tanah yang berkeadilan dan memberdayakan ekonomi nasional. Langkah ini dipercaya akan menjadi momen kritis bagi reformasi agraria untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menekankan pentingnya teknologi informasi dalam memantau kinerja Polri. Dalam RDPU terkait kasus penganiayaan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur, Rikwanto menyebut viralisasi di media sosial sebagai alat untuk mendorong aparat bekerja lebih cepat dan profesional. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI, Rikwanto dari fraksi Golkar menegaskan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kecepatan dan profesionalitas Polri. Kasus penganiayaan karyawati oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Rikwanto menyoroti persepsi negatif masyarakat terhadap Polri, seperti dugaan pilih kasih atau pelaku yang kebal hukum. Ia menyatakan bahwa viralisasi di media sosial dapat membantu aparat menemukan fakta lebih cepat. Rikwanto berharap Polri dapat bekerja lebih cepat tanpa menunggu kasus menjadi viral, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum ini dapat kembali terjaga. Nah itulah jadi persepsi di masyarakat kan macam-macam, ya.
Ya ada pilih kasih lah, ada seolah-olah menganggap si pelaku ini keluarga orang kebal hukum lah, atau orang kaya yang bisa membeli petugas gitu kan. Jadi kerugian juga bagi Polri kalau begitu, akibat tidak profesional anggota dalam menangani, kecepatan kurang. Ya, jadi kalau saya pandang viralisasi itu juga ada baiknya juga di era sekarang ya, kan itu nggak bisa dihindari. Teknologi informasi komunikasi yang begitu pesat itu membantu bagi siapa saja, termasuk bagi Polri. Penggunaan anggaran belanja daerah dalam penggunaannya dinilai tidak efektif. Penggunaan anggaran belanja dinilai lebih besar hanya untuk rapat dan studi banding. Anggaran belanja daerah dinilai sangat penting difungsikan lebih banyak untuk masyarakat. Namun sejauh ini penggunaan anggaran belanja daerah dinilai tidak efektif. Penggunaan anggaran belanja dinilai lebih besar hanya untuk rapat dan studi banding. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui laman YouTube Kemendagri RI dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award 2024 di Grand Sahid Hotel Jakarta Pusat Rabu 18 Desember. Di hadapan para kepala daerah, Tito memaparkan grafik pendapatan dan belanja daerah dan mengambil contoh terdapat daerah yang menganggarkan stunting senilai 10 miliar rupiah. Namun dari total anggaran itu hanya 2 miliar rupiah saja yang disalurkan ke masyarakat, selebihnya digunakan untuk studi banding. Selain itu, Tito Karnavian juga menyinggung terkait soal kegiatan rapat dalam rangka penguatan yang kerap dilakukan pemerintah daerah. Ia meminta Pemda untuk mengubah mindset untuk tidak lagi melakukan kegiatan pemborosan. Saya juga sudah meminta Dirjen Keuangan Daerah Pak Maurits, semua nanti kita akan pelototi anggaran-anggaran perjalanan dinas ataupun belanja-belanja yang tidak efisien. Karena banyak yang nggak efisien. Ada program stunting, anggarannya 10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain 6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak-anak di bawah 2 tahun, itu 2 miliar. 2 miliarnya lagi evaluasi. PT Kereta Api Indonesia melalui daerah operasional 1 memprediksi puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada pekan depan. Hal ini dilihat dari jumlah pesanan tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah terjual hampir 80%. PT Kereta Api Indonesia melalui daerah operasional 1 menyebutkan jumlah tiket yang tersedia untuk kereta jarak jauh masih tersedia 390.000 tiket untuk periode keberangkatan dari tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menyambut libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 menyiapkan tiket dan kereta tambahan untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari data penjualan tiket keberangkatan, ada beberapa kota yang menjadi tujuan favorit seperti Stasiun Tugu dan Lempuyangan Yogyakarta, Stasiun Pasar Turi Surabaya, dan Stasiun Tawang Semarang, serta Stasiun Purwokerto. Daop 1 PT Kereta Api Indonesia juga mendata tanggal favorit bagi penumpang keberangkatan di periode tanggal 20 hingga tanggal 25 Desember 2024. PT KAI sebelumnya juga sudah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mulai tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2024. Akan memberikan informasi update perkembangan masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Menurut data penjualan tiket per hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terprediksi puncak jelang Nataru akan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dengan ketercapaian penjualan sebanyak 76% dari kapasitas tempat duduk pada tanggal tersebut. Di urutan berikutnya ada terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 dengan persentase yang sama sebesar 76%. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Menjelang masa angkutan libur Nataru, sejumlah sopir di terminal bus Kalideres menjalani tes kesehatan guna memastikan mereka mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Selain posko kesehatan di terminal bus Kalideres, juga terdapat posko ramcek, posko keamanan dan posko lainnya yang beroperasi tanggal 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah sopir di terminal bus Kalideres menjalani tes kesehatan yang meliputi tes urin, cek gula darah, tensi, dan cek kadar alkohol guna memastikan mereka mengemudikan bus dalam keadaan sehat dan tidak membahayakan penumpang. Posko kesehatan ini dibuka mulai tanggal 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Selain posko kesehatan yang disediakan oleh terminal bus Kalideres, juga terdapat posko ramcek, posko keamanan, dan posko peristirahatan pengemudi, dan ruang laktasi. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnain, mengatakan bahwa apabila ditemukan salah satu pengemudi yang positif mengkonsumsi narkotika, maka akan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Kalideres dan BNNP Jakarta untuk ditindaklanjuti. Diketahui puncak masa angkutan libur Natal ini diprediksi pada tanggal 24 hingga 25 Desember 2024 dan puncak masa angkutan libur Tahun Baru pada tanggal 29 hingga 30 Desember 2024. Ini adalah di posko kesehatan. Ya, kita melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin pengemudi. Nah, kita dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI, kemudian Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat, dan Puskesmas se-Jakarta Barat, yang mana memastikan bahwa pengemudi yang berangkat dan mengangkut penumpang itu dalam kondisi sehat dan tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu pagi. Ia ke kantor lembaga anti rasuah untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Politikus PDI Perjuangan itu mendatangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Pria yang kini menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 8.49 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan kemeja berwarna putih yang ia balut dengan jaket warna coklat. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Joko Widodo ini langsung masuk ke dalam gedung lembaga anti rasuah itu tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Keluarga George, pelaku penganiayaan karyawan toko roti, membantah langsung pihaknya menyediakan bantuan pengacara kepada korban Dwi Ayu Darmawanti. Begitu juga persoalan gaji yang belum dibayarkan. Linda Pancawati, ibunya George, menyebutkan gaji yang belum terbayarkan bukan hal yang disengaja. Keluarga George, pelaku penganiayaan karyawan toko roti, membantah langsung pihaknya menyediakan bantuan pengacara kepada korban Dwi Ayu Darmawanti. Linda Pancawati, ibunya George, menyebutkan bahwa pihaknya juga tidak pernah ada didampingi kuasa hukum dalam menangani perkara penganiayaan yang dilakukan George. Menurut Linda, jika korban merasa tertipu oleh pengacara tersebut, korban dapat mencari dan menuntut kepada pihak berwajib. Sementara itu, adik George menegaskan bahwa pihak keluarganya baru bertemu dengan pengacara korban. Linda juga membantah kabar bahwa dirinya tak membayar gaji karyawan. Menurutnya, ia sudah meminta korban untuk datang ke tokonya. Namun, Ayu menolak dengan alasan tidak diperbolehkan orang tuanya. Adik George juga menegaskan masalah gaji ditahan, juga karena ada faktor pekerjaan yang tidak bisa dijelaskan secara detail dan bukan urusan personal. Pihak keluarga pelaku juga meminta agar masalah ini tidak dikaitkan dengan keluarganya dan usaha miliknya. Pihak merasa terancam dan rugi atas dampak dari kasus ini. Dia menyadari perbuatan anaknya dan siap menjalankan proses hukum yang berlangsung atas perbuatan anaknya. Itu bohong. Oh. Siapa Dwi? Ayu. Dia bilang 3 bulan tidak bayar. Ya, sebesar 2.100.000. Saya suruh dia datang, temui saya. Dia tidak mau. Kalau dia benar, kan dia mau dong temuin saya.
Gitu. Dia beralasannya dia tidak dibolehkan sama orang tua. Tersangka ya, tahap 1 ya, kita ajukan tadi itu kan untuk Polres tadi, untuk mengajukan asesmen. Kita nggak pernah menghalangi dan atau kita kebal hukum tidak ada. Negara ini siapapun tidak ada yang kebal hukum. Tembok pagar setinggi 3 meter lebih roboh menimpa 3 warga yang sedang melintas di Jalan Jamin Ginting, Gang Karya Medan, Sumatera Utara, Selasa pagi. 2 orang tewas, 1 orang terluka. Inilah rekaman kamera CCTV detik-detik tembok pagar milik salah satu SPBU roboh dan menimpa warga yang sedang melintas di sampingnya. Kejadian ini sempat menghebohkan warga yang tinggal di sekitar lokasi karena suara robohnya tembok tersebut seperti gempa. Akibat kejadian tersebut, 3 warga yang sedang melintas tertimpa tembok batu. 2 diantaranya masing-masing berinisial M dan I meninggal dunia. Sedangkan seorang korban lainnya inisial N luka serius. Menurut warga Rohadi Boru Karo, Selasa sore mengatakan ketiga korban merupakan warga yang tinggal sekitar lokasi kejadian. Saat itu ketiganya bersama warga lain melintas di lorong tersebut. Mendadak tembok pagar setinggi 3 meter milik salah satu SPBU roboh seketika. Menurut warga, tembok pagar tersebut sudah lama miring dan nyaris ambruk. 3 orang berarti ya? Mamanya, anaknya dulu. Oh, mama sama anaknya 2. Yang meninggal siapa? Anaknya dua-duanya. Anaknya 2-2. Ya, mamanya tadi karena dia giginya patah anak sama kepalanya dia masih bisa duduk. Makanya tolongin anakku. Gedung Putih berupaya menenangkan warga AS yang diresahkan dengan penampakan banyak drone pada malam hari di New Jersey. Sejauh ini pemerintah AS tak melihat ada resiko ancaman keamanan dan drone ini adalah pesawat nirawak biasa dengan fungsi komersial, sense hingga pemantau kepolisian. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Airlines don't just hang out, and those aren't helicopters. Ketenangan warga New Jersey belakangan terusik dengan penampakan pesawat nirawak alias drone yang sering muncul pada malam hari. With the naked eye, the video doesn't really do justice, but when you look at what I'm seeing with the naked eye, you can see it's not a normal aircraft. Media sosial diramaikan dengan postingan para warga soal drone. It was a circular object that had lights all around it, almost like the classic UFO that you would see online. Dalam program This Week di ABC News, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan tidak ada indikasi pihak asing berada di balik penerbangan drone ini, meskipun pihaknya terus menyelidiki. I want to assure the American public that we are on it. We are working in close coordination with state and local authorities, and it is critical, as we all have said for a number of years, that we need from Congress additional authorities to address the drone situation. Penjelasan resmi pemerintah tak memuaskan banyak pihak, termasuk mantan gubernur New Jersey dalam program yang sama. I agree that they need more authority, but to say this is not unusual activity, it's just wrong. I lived in New Jersey my whole life. This is the first time that I've noticed drones over my house. Presiden terpilih Donald Trump juga mendesak pemerintah Joe Biden untuk lebih transparan. Biro Investigasi Federal atau FBI selama sebulan terakhir telah menerima 5.000 lebih pengaduan mengenai penampakan drone di sekitar New Jersey dan bahkan hingga sebagian New York yang berbatasan dengan negara bagian New Jersey. Menurut pejabat FBI, sebagian drone yang dilaporkan bahkan bukan pesawat nirawak, melainkan pesawat biasa yang dikendalikan pilot. I won't say it's much ado about nothing, because it is clearly something. But I would say that the vast majority, 99% sort of majority, are the sorts of objects you would see in the nightly sky every night. Bila pun yang terlihat adalah drone, Gedung Putih mengatakan drone ini menjalankan beragam fungsi biasa seperti mengantar barang, uji coba saintifik atau penegakan hukum. In our view, we don't think there's anything concrete to worry about right now, but that it would be helpful for us to have a better understanding of what's going on in the airspace. We've been pushing for rules that expand the current authorities about what we call detection and mitigation. Guna menyelidiki keberadaan drone, FBI memanfaatkan teknologi inframerah canggih ke New Jersey dan juga New York. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.